Baik, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Sekarang Ibu akan mengabsen. Apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Sekarang sebelum pembelajaran dimulai, kita tepuk semangat dulu ya. Iya, Bu. Ibu kasih contoh terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Sudah siap? Ya, Bu. Tepuk semangat. Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah tahu norma itu apa? Belum, Bu. Saya, Bu. Ya, Amanda? Norma itu aturan atau panduan, Bu. Iya, betul sekali. Nah, siapa yang bisa menyebutkan bentuk norma? Aduh, norma agama, Ya, norma budaya. Ada. Saya, Bu. ya, norma kesusilaan itu. Norma hukum. Ya, tujuan pembelajaran kita ini yaitu mengidentifikasi norma, hak, dan kewajiban warga negara dan menunjukkan contohnya. Ibu akan menunjukkan sebuah video pendek tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Simak baik-baik ya. Iya. Bu, suaranya enggak banget. Udah full ini. Ini dia pelanggaran lalu lintas ya. Baik, Ibu. Nah, sudah diperhatikan ya video tadi. Iya, Ibu Bu. ingin bertanya, video tersebut pelanggaran apa yang dilakukan? Telah, Bu. Lalu lintas tidak pakai helm. Iya, Bu. Iya, kalian dua-duanya. Terus dia itu, Bu, ya? Video apa? Yang pelanggaran ya, Bu? Iya. Habis itu apa sih dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran lalu lintas tadi? Ada yang tahu? Bu. Iya. Bisa meningkatkan resiko kecelakaan. Kalian tahu tidak solusinya agar tidak ada lagi
pelanggaran lalu lintas. Mentaati lalu lintas. Ya, mentaati lalu Lintas. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang norma, dampak, dan solusinya. Perhatikan ya anak-anak. Baik, Ibu. Dekat ya. Tulis dulu ya. Iya, Bu. Kelihatan nggak segini? Jauh, jauh. Kelihatan, Bu. Oh, yang itu ya, yang Bu, bisa sama itu ngobrol, Bu. Jangan ribut ya. Baik, Ibu. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang norma. Norma artinya aturan. Jadi jenis norma ada norma Kesopanan, agama, kesusilaan. Bu, Bu, Bu. Bu, kesusilaan itu apa? Jadi gimana, Bu? Kesusilaan itu norma yang membuat seseorang harus berbuat baik kepada orang lain. Nah, bentuk pelanggarannya dalam kesopanan yaitu tidak mengucapkan salah. Salah. Yang kedua adalah tidak beribadah, dan pelanggaran dari norma kesusilaan berbohong. Ada lagi nggak selain berbohong? Ya, mencuri. Selanjutnya adalah norma hukum. Yang pertama adalah pelanggaran mencuri Atau membunuh. dan membunuh. Dari pelanggaran ini harus ada solusinya. Apa solusinya? Yang pertama adalah pendidikan. Semua anak Indonesia harus mendapatkan pendidikan yang layak. Selanjutnya adalah penguatan nilai agama. Seorang anak harus belajar agama dari kecil karena agama selalu mengajarkan kebaikan. Selanjutnya adalah peran keluarga. Seorang keluarga harus mendidik anaknya menjadi orang yang baik. Harus belajar mentaati peraturan dan menjalankan kewajiban-kewajibannya. Selanjutnya adalah peran masyarakat. Jadi kita harus pintar-pintar memilih teman. Selanjutnya adalah penegakan hukum dari
pemerintah. Harus ada ketegasan hukum untuk pelanggaran yang telah dilakukan agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran. Apakah sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu akan memberikan LKPD ya. Kalian Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Hitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 3, 4. Oke, sudah ya. Ibu jelaskan terlebih dahulu. Ini ada LKPD, materi, aturan, dan norma. Di baliknya ada gambar pelanggaran norma ya. Kalian perhatikan terlebih dahulu gambarnya apa sih? Nah, di sini ada tindakan apa yang terjadi. Misalnya ini gambar apa? Nah, jenis pelanggarannya yang terjadi apa? Apa norma kesopanan, agama, kesusilaan, atau hukum. Nah, dampak yang timbul akibat dari pelanggaran ini dan solusi yang terbaik agar bisa menyelesaikan masalah yang ada di gambar ini. Baik, Ibu. Oke, baiklah, sekarang kumpul bersama kelompoknya masing-masing. Bu, di mana, Bu? Kelompok 1. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sini. Sudah ya, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Perwakilannya boleh maju. Satu kelompok satu. Satu orang. Iya, perwakilan saja satu. Oke, siap. Oke, Bu. Ya, Isna, kamu jangan maju-maju, kan belum dibagi. Kelompok satu. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sulit terlebih dahulu ya, atau pipa. Isna, menang, Isna. Pipa, ayo kita break. Nisa, Masa lain ada LKPD. Isna, Di LKPD. bisa kalah. Sama Widya ya. Sekarang dikerjakan ya bersama kelompoknya, didiskusikan. Ini ngapa? Berangkat sekolah. Ini Itu buang sampah sembarangan. yang maju berapa? Yang maju 2. Enggak lah. Apa ya? Hukum. Aku kelompok berapa ya? Kelompok sini. Udah Win? Udah, Bu. Bu, kelompok Kelompok 2 silakan maju. semua ada satu, Bu. Semuanya satu kelompok. Perwakilan 2 aja ya, Bu. Ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ini ada gambar tindakan yang terjadi itu buang sampah sembarangan. Ya. Jadi pelanggaran yang terjadi kesusilaan. Sampah yang dihasilkan jadi kotor jadi banyak. Solusi dari permasalahannya membuang sampah pada tempatnya. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Boleh dulu. Oke, terima kasih, Bu. Kelompok 1. Ya, Bu.
menandakan apa yang terjadi. Ini mereka melakukan keterlambatan berangkat sekolah dan jenis pelanggaran apa yang terjadi itu melanggar norma hukum. Kemudian itu dampak yang ditimbulkan maka akan tertinggal pelajaran. Kemudian solusi dari permasalahan tersebut, jika sekiranya baru awal kelas bisa diberikan teguran, kemudian jika terulang maka diberikan sanksi agar terwujudnya rasa disiplin. Rasa disiplin dari siswa. Oke, tepuk tangan untuk nomor 1. Oke, diskusi hari ini sangat baik ya. Solusinya sangat beragam. Contohnya dari kelompok 1 itu memberikan solusi yang sangat-sangat mudah kan, memberi teguran ya. Dan solusinya juga tegas karena memberi sanksi kepada muridnya agar tidak terjadi lagi ya. Dan kelompok 2 juga sangat baik. Seharusnya seseorang itu harus menyadari ya bahwa membuang sampah itu tidak baik, bisa mengotori lingkungan. Solusinya sangat membantu ya. Agar seseorang itu menyadari diri sendiri. Selain itu juga kita boleh mengingatkan, mengingatkan temannya boleh Bu? Ya, mengingatkan temannya kalau temannya melupakan kalau buang sampah itu sembarangan, mengotori. Oke, sebelum pembelajaran kita tutup, Ibu akan memberikan soal evaluasi ya. Kalian kerjakan secara mandiri. Selesai. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja sih? Nah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini kita harus menaati norma-norma atau aturan-aturan ya, sehingga hidup kita bisa teratur dan masyarakat menjadi rukun, tentram, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak jangan lupa kalian harus belajar setiap hari dan menambah wawasan kalian ya. Iya, Bu. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi